Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru dan Sobat Operator semuanya dimanapun berada. Baik, kali ini saya akan mencoba mereview sebuah aplikasi baru, yakni aplikasi sistem manajemen ujian ya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk memanajemen mengolah kegiatan administrasi ujian ya, atau asesmen yang biasa kita lakukan dalam kegiatan rutinitas ya semesteran ya. Dan aplikasi ini merupakan aplikasi menggunakan berbasis web ya, menggunakan jaringan internet, bisa digunakan untuk banyak user ya, sehingga mudah pengoperasiannya. Baik Bapak Ibu Guru dan Sobat Operator semuanya, langsung saja kita bahas ya fitur-fiturnya aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi ini terdiri dari ada beberapa menu, diantaranya ada menu dashboard, menu data siswa, data pengawas ujian, jadwal ujian, tahun ajaran, mata pelajaran, ya, laporan dan pengaturan ya. Ada menu 8 menu ya. Baik, mulai dari yang pertama, jadi ini adalah tampilan yang sangat elegan, responsif, dinamis, dan modern dari aplikasi sistem manajemen ujian ya. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan lembaga, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali ya, digunakan untuk ya administrasi manajemen ujian ya. Jadi tidak perlu ribut lagi, tidak perlu repot-repot ya, membuat kartu, membuat berita acara, membuat data rader dan seterusnya ya. Cukup satu aplikasi dan ini bisa digunakan berkelanjutan tiap tahun. Di satu aplikasi ini bisa digunakan ya berkelanjutan ya. Beda dengan program aplikasi kayak Excel, itu biasanya hanya digunakan dalam satu kegiatan saja. Kemudian jika sudah selesai kegiatan itu, nanti database-nya dikosongin. Namun aplikasi ini berbeda, jadi data historis kegiatan yang lalu ya itu masih ada dan bisa dijadikan referensi. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita review. Kita coba lihat data siswa. Jadi data siswa ini ya, ini sudah saya entry beberapa siswa ya, jumlahnya ada 102 totalnya ya. Diantaranya field-fieldnya ya, dalam tabel ini ada foto, bisa dimasukkan foto, NIS, nama, kemudian nomor ujian, kemudian user dan password. Kebetulan aplikasi ini digunakan untuk ujian ya berbasis Android, HP maupun komputer ya. Kemudian ada kelas, ruang ya, dan ini bisa ditambah, dihapus ya untuk data siswanya ya. Kemudian sebelum kita ya melangkah lebih jauh ya, langkah awal yang perlu kita lakukan sebelum memanajemen aplikasi ini adalah kita setting dulu tahun ajarannya ini. Di tahun ajaran ini makanya ini bisa kita setting untuk kegiatan berikutnya ya, mungkin tahun yang akan datang ya, semester ganjil maupun semester genap ya, tinggal kita tambah saja ini terus ya. Kemudian kita simpan ya, ada tahun ajaran, semester, kemudian statusnya bisa kita aktifkan maupun non aktif ya, kemudian kita simpan. Kebetulan ini ya kita buat ya satu ya tahun ajaran ya, sehingga nanti kalau sudah kita setting baru nanti kita tampil di sini. Nah, ini tahun ajarannya. Jadi ini siswa aktif tahun 2024-2025 ganjil.
Ya, jika kita ingin ya membuat lagi misalnya data siswa tahun 2024-2025 semester genap, berarti kita harus setting lagi ke sini, kita tambah lagi misalnya tahunnya ya 2025, semesternya kita pilih genap, kemudian seterusnya kita pilih aktif, kita simpan ya, sehingga kita lihat data siswa ketika kita pilih tahun ajaran ya semester genapnya, maka otomatis datanya akan hilang karena belum terisi, dan kita hanya baru mengisi tahun ya ajaran yang semester ganjil saja, sehingga datanya ini. Kemudian yang berikutnya kita isikan pengawas ya. Pengawasnya ini bisa kita, oh ya, data siswanya tadi ini bisa menggunakan template ya Excel ya. Jadi kita tidak usah ya ngentri satu persatu, kita tinggal ya langsung copy paste di Excel ini templatenya, sehingga kita dapat ya menghemat, mengefisienkan ya tenaga untuk mengentri satu persatu ya. Jadi templatenya kita unduh dulu seperti ini. Nah, ini kemudian muncul ya, kita save ya, kemudian kita impor ya di sini ya. Kebetulan contohnya mungkin datanya sama seperti ini ya, tinggal nanti kita diisi kemudian kita upload ya templatenya ini. Kemudian pengasujian juga sama, pengasujian. Nah, kebetulan ini sudah saya masukkan juga kode pengawasnya A1, kemudian namanya saya coba contoh saja, yaitu tes 1, tes 2, tes 3 ini namanya ya, dan ini juga bisa kita edit ya. Kemudian setelah kita isi data pengawasnya, kita buat jadwal ujian. Nah, ini Bapak Ibu guru, data ujian ini juga ya bisa kita buat ya datanya tahun ajaran 2024 semester genap dan seterusnya. Jadi nanti terus ya berjenjang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ini untuk di jadwal ujian ini kita bisa mengelola, ada tombol menu kelola ruangan, artinya kita bisa membuat, menambah, mengelola ruang ujian ya. Misalnya di lembaga kita itu ya ada berapa ruangan ya yang digunakan untuk ujian ya, bisa 10, bisa 20 dan seterusnya ya. Kebetulan ya di sekolah kami ya masih hanya beberapa ruangan saja, jadi tidak banyak ya. Jadi ini kita setting cuma 3 ruangan. Kalau kita ingin tambah lagi ya, kita masukkan lagi misalnya R ruang, misalnya ruang 4 ya, tambah lagi masuk ruang 4, misalnya lagi ruang ya, ruang 5 ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Dan ini bisa kita hapus ya. Nah, ini ada ruang 5 ya. Kemudian caranya untuk menambah jadwal ya, jadwal ujian ini kita tambah di sini, kemudian kita pilih tanggalnya ya, misalnya kita mulai pukul berapa ujiannya ya, kemudian misalnya ya ini dummy saja datanya, kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian jam keberapa, kemudian pilih piketnya siapa, kemudian pengawasnya siapa. Pengawasnya ini ya kita masukkan, misalnya kita pilih random ya, kemudian pengawas 5, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya sekarang ya, ruangan 5. Kita bisa mereview ya hasilnya seperti ini nanti ya. Di sini ada jadwal pengawas ujian ya beserta kode keterangan pengawas di bawahnya. Oke, maka bisa kita cetak seperti ini hasilnya nanti. Nah, ini bisa kita cetak. Oke, sip, mantap ya. Kemudian ya kita bisa ya mengelola mata pelajaran ya. Bisa kita tambah mata pelajarannya atau kita kurangi ya. Misalnya mata pelajarannya di sekolah Bapak Ibu ada mapel apa saja bisa dimasukkan ya. Kemudian yang penting
di sini ada pengaturan ya. Di pengaturan lembaganya komplit ya, ada kepala sekolah dan ya NIP kepala sekolah. Di sini saya tambahkan jenis ujian ya, jenis ujiannya ini ya, misalnya STS, SAS, ada UTS, ada ulangan harian macam-macam ya. Ya, kemudian ini saya tambahkan link ujian QR code ya, untuk ya menampilkan QR code ya di kartu peserta ujian ya. Misalnya kita tuliskan alamatnya apa, misalnya untuk linknya masuk ke ujian CBT itu, sehingga nanti muncul di kartu. Kemudian kita bisa mengupload ya logo sekolah di sini. Nah ini, kemudian kita simpan seperti ini ya. Oke. Kemudian yang terpenting ini kita bisa gunakan untuk mencetak laporan. Ya, laporan ini banyak sekali Bapak Ibu guru. Ya, kita bisa filter dulu laporannya ya kan. Ada tahun ajaran, ada tanggal ujian, dan ini jumlah kolom Dena ya. Ini terkait dengan ya Dena tempat duduk ya. Yang pertama kita bisa cetak kartu ujian ya. Ya, ini cetak kartu ujian. Jadi tampilnya seperti ini. Luar biasa Bapak Ibu guru. Jadi ini kartunya sudah include jadwal pelajaran di bawahnya ya, sekaligus ada keterangan kode pengawasnya ya, ada nama, kelas, user, dan password ya, seperti itu. Jadi ini sudah include jadwal pelajaran kartunya. Kalau biasanya ya di aplikasi-aplikasi lain kayak Excel itu cuma menampilkan ya identitas peserta saja, namun ini sudah kita tambahkan jadwal ujian ya. Ini dan kita bisa cetak. Nah, cetak ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu guru. Nah, ini jadi satu lembar kertas itu isi 4 kartu ya. Seperti ini. Oke, kebetulan ini kosong logonya, belum saya kasih logo tadi, jadi kosong. Lanjut ke daftar hadir, kemudian kita bisa daftar hadir. Nah, sebelum ke daftar hadir kita bisa memfilter ya, filter cetak berdasarkan kelas ya. Nanti kita filter berdasarkan ruang, kita cetak kartu peserta berdasarkan nama saja, misalnya cuma nama yang kita cetak. Nah kemudian daftar hadir ini kita cetak berdasarkan ruangan. Kebetulan ruangan yang kita create itu sudah 5 ruang. Nah, baru kita, kalau kita pilih semua ruang, nah ini nanti akan tercetak semuanya daftar hadirnya ya. Coba kita pilih misalnya semua ruang ya, cetak seperti ini. Nah, ini daftar hadirnya ya, previewnya. Di sini kebetulan berbeda, saya tambahkan kolom ya kejadian ya, peristiwa yang ada ketika kegiatan ujian, ada ngerpek, gaduh, tinggal nanti checklist, kemudian tanda tangan ya, cetak seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk ya daftar hadirnya. Nah, ini ruang 1. Nah, kemudian ini ruang 2 ya, ruang 3 dan seterusnya. Kemudian kita bisa cetak berita acara seperti ini. Cetak berita acara ini juga otomatis muncul ya kegiatan ujian itu, tanggalnya, harinya, tahunnya, dan mata pelajarannya apa seperti ini. Dan siapa yang mengawasi ya secara otomatis keluar. Ya. Kebetulan ini seperti ini tampilannya berita acaranya. Nah, jadi pada hari ini tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa telah dilaksanakan kegiatan ujian apa ya, di mana di sekolah, mata pelajarannya apa, sama seterusnya, hadir kehadiran, catatan, dan lain sebagainya. Nah, ini muncul semuanya ya, tinggal cetak aja. Sip, mantap. Kemudian kita bisa ini ada Dena tempat duduk. Dena tempat duduk ini bisa kita setting per ruang ya, seperti ini. Nah, kita cetak semuanya ya, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini
untuk setting tampilan cetak pindah tempat duduk ya. Coba kita lihat kita ketika dicetak, nah seperti ini, sip, mantap ya. Ini fiturnya bisa kita ya, Dena ini bisa kita buat 4 kolom atau 4 ya, atau 5 atau 6 ya. Caranya gimana? Caranya di sini Bapak Ibu. Nah ini ada settingan jumlah kolom Dena, ini bisa kita isi. Misalnya ini kan 4 tadi, kita bisa tambahkan misal 5. Nanti akan secara otomatis ini mengisi Dena jadi 5 kolom. Nah, coba ya karena 1 2 3 4 5 kolom ya. Ya, kita cetak seperti ini. Luar biasa ya. Nah, ini sudah. Ini tempat duduk ruang 1. Ini ruang 2. Kemudian ini ruang 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian bisa juga kita cetak menggunakan foto ya, by name. Biasanya digunakan untuk kegiatan ANBK dan seterusnya. Ya, kebetulan ini kita setting 5 ya, 5 kolom. Ya, ini coba kita lihat. Nah, ini foto. Ya, bisa kita cetak. Ya, seperti ini nanti. Nah, tampilannya seperti ini. Ini foto. Nanti kalau kita ya upload fotonya ini nanti akan keluar ya foto. Nah, ya, tempat duduknya foto. Oke, lanjut ke absen pengawas ya, daftar hadir pengawas. Nah, ini bisa kita tadi masukkan di jadwal pengawas tadi, jadwal ujian. Nah, kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kenapa muncul seperti ini? Ada A, ini kode. Jadi nanti pengawasnya tinggal paraf tangan aja. Ya. Kemudian ada cover ujian, ada ya, ditempel. Ya, ini seperti ini. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini ada rekapannya. Ada ruang ujian dan seterusnya. Ya, mantap, sip. Udah lengkap. Kemudian ini ada tata tertib ya, ada tata tertib peserta ujian, ada tata tertib proktor, ada tata tertib teknisi, ada tata tertib pengawas. Coba kita lihat tata tertib peserta. Nah, ini tata tertib peserta ini ya, bisa kita preview. Nah, ini seperti ini ya. Oke ya, oke. Kemudian tata tertib proktor ya, sama bisa kita cetak juga, tertib teknisi, pengawas, dan yang ini ada jadwal piket kebersihan ya. Ini misalnya ketika ujian itu pesertanya ya yang ada di ruang ujian itu, makanya kita buat jadwal ya. Jadwalnya itu bisa kita setting harinya, misalnya di sekolah kita ada hari masuknya itu hari Senin sampai hari Sabtu ya, berarti kita harus semua centang. Ada yang sekolah itu cuma masuk 5 hari, berarti Senin sampai Jumat, berarti Sabtunya kita ya, hilangkan checklistnya ya, ini akan muncul ya, daftar hadir seperti ini. Dan ini datanya random ya, secara otomatis masuk, tidak mengentri satu-satu ya, sesuai dengan ruangan data ya, yang ada ujian pesertanya di situ, jadi otomatis tidak menginputkan satu-satu. Kemudian ada kartu yang ditempel di meja, ini seperti ini ya. Nah, ini di ruang berapa, kita tinggal pilih ruangannya. Nah, ini Bapak Ibu guru. Kemudian ada barangkali membutuhkan LJK ya, ini bisa kita cetak ya. Biasanya kalau jawaban EC itu dikoreksi guru masing-masing, bukan melalui komputer atau sistem, tapi Bapak Ibu guru ya bisa kita cetakkan seperti ini. Lembar jawab JNSC. Kemudian lembar jawab ini. Kemudian ada apa nanti tadi ya? Cover sudah, kartu tempel ya sudah. Ya, barang hari itu sementara ya laporannya, dan mudah-mudahan nanti ada update lagi ya dari aplikasi ini. Mungkin secepatnya akan saya review kembali. Namun jangan lupa
ya, agar channel ini tetap berkembang. Jangan lupa like, subscribe, dan terus pantau channel ini ya, agar dapat informasi yang update lagi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.